Shalom kelas 11 yang sedang PKL. Baiklah, kita akan mempelajari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Namun sebaiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan pada hari ini di mana kami boleh kembali untuk belajar. Tuhan, mari memberkati kami dari awal pertengahan pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, hari ini yaitu tentang gaya hidup modern. Keluarga dalam gaya hidup modern, ya. Nah, kita bisa lihat bahwa kegiatan kita setiap hari itu sekarang sudah mengikuti kegiatan atau tren yang ada berlaku di kehidupan kita sehari-hari. Ya, di sini kita bisa lihat pengertian dari modernisasi. Ya, kita sering mendengar istilah modernisasi dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui media sosial, elektronik ataupun media cetak. Ya, namun di sini yang kita harus pahami bahwa sebagai keluarga Kristen, sekalipun kita hidup di tengah-tengah teknologi yang sudah semakin canggih, kemudian era modernisasi yang semakin pesat, namun tetap kita mengikuti kepada patokan kita dalam firman Tuhan, mengikuti segala sesuatu sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan, karena kebutuhan dengan keinginan itu berbeda, ya. Kalau keinginan lebih kepada hawa nafsu kita, sementara kebutuhan apa yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Di sini bisa dilihat yang pertama, apa yang dimaksud dengan modernisasi. Nah, ini untuk kelas 11 yang sedang PKL, ini bisa Anda jawab menurut pendapat Anda masing-masing. Apa sih yang dimaksud dengan modernisasi? Ya. Kemudian apakah dampak modernisasi bagi keluarga? Ya, kalau kita lihat di sebelumnya, nah ini dampaknya. Dampak modernisasi bagi keluarga. Ternyata modernisasi terus berjalan di tengah-tengah masyarakat, memiliki dampak yang cukup signifikan. Dampak modernisasi tersebut dapat berbentuk pengaruh positif maupun negatif, baik dalam kehidupan pribadi maupun keluarga. Pengaruh positif modernisasi misalnya dapat membentuk anggota keluarga menjadi pribadi yang menerima dan terbuka pada hal-hal baru. Pada umumnya mereka berani menyatakan pendapat, kemudian menghargai waktu, memiliki orientasi pada masa depan. Pada umumnya mereka menghargai adanya perencanaan dan pengorganisasian. Mereka juga memiliki rasa percaya diri, perhitungan, menghargai harkat hidup manusia lain, percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjunjung sikap imbalan harus sama dengan prestasi kerja. Cara mengembangkan iman generasi modern bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, terutama banyak diakses oleh remaja dan pemuda. Jadi ada dampak positif dan ada dampak negatif. Tadi dampak positifnya kita bisa lihat ya, tadi sudah saya paparkan bahwa kita lebih berorientasi ke masa depan, ya. Kemudian dalam pengorganisasian itu tadi lebih memudahkan kita ya, karena sekarang eranya sudah digital ya. Jadi orang sekarang mau belanja bisa pakai aplikasi, mau isi pulsa bisa pakai aplikasi, mau semua serba instan sekarang ya, mau transfer bisa pakai mobile banking ya. Nggak seperti dulu, jadi sekarang semuanya dituntut untuk serba instan dan mudah ya.
Kemudian pengaruh negatifnya dari dampak modernisasi, membentuk seseorang memiliki kecenderungan berpikir dan bersikap pragmatis, ya, pragmatis, terlalu menggantungkan diri pada alat-alat modern. Akhirnya, contoh, karena sekarang semuanya serba instan, mau makan instan, jadi malas masak, dampak negatifnya. Kemudian ada yang instan, contoh udah banyak laundry yang ada di sekitar kita. Itu membuat dampak negatifnya apa? Akhirnya kita malas untuk mencoba mencuci sendiri, ya. Kemudian ojol, ya, banyak ojol ojek online akhirnya membuat kita mungkin malas untuk membawa kendaraan sendiri, ya. Itu dampak negatifnya, akhirnya membuat kita lebih kecenderungan ketergantungan, ya, ketergantungan, ya. Bahkan di era modernisasi ini dianggap sebagai Allah, jadi akhirnya kita memberhalakan, ya, karena segala sesuatunya itu kalau kita lebih cinta dan lebih membutuhkan lebih dari Tuhan, itu artinya sudah kita berhalakan, ya. Jadi mesti diingat ada dampak positif, ada dampak negatifnya, ya. Jadi kita harus mengikuti memang teknologi yang ada, namun tidak menggeser nilai-nilai Kristiani, artinya tidak membuat diri kita akhirnya terjebak dalam tadi kemalasan, ya, karena Allah juga tidak suka. Tuhan tidak suka melihat kita jadi malas, pribadi yang malas, akhirnya kecenderungan, akhirnya bergantung, akhirnya kita mengalahkan, artinya memberhalakan. Nah, itu ya. Nah, ini bisa dilihat, kita kembali ke yang pertanyaan sebelumnya, ya. Jadi apa dampak modernisasi bagi keluarga? Apakah keluarga-keluarga Kristen atau keluarga-keluarga Anda termasuk yang terdampak dari era modernisasi? Semua serba ketergantungan, cucinya instan, makannya instan, perginya juga ojol, jadi semuanya bergantung kepada teknologi yang ada, ya, transfer instan. Makanya saya tidak menggunakan mobile banking. Kenapa? Takut hilaf nantinya, karena biasa itu memudahkan orang untuk mengakses misalkan belanja, makan, dan sebagainya, atau untuk transaksi-transaksi yang lainnya. Jadi ini harus dipahami juga. Nah, di sini bisa dilihat yang ketiga, bagaimana sikap keluarga-keluarga Kristen dalam menghadapi modernisasi. Bagaimana sih sikap kita? Menerima memang, karena kalau kita tidak menerima keadaan era modernisasi, kita akan terjelas zaman memang. Tetapi kita harus tahu batasan di mana batas-batas firman Tuhan yang boleh kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan. Contoh, misalkan kalau kita menggunakan mobile banking atau m-banking, kalau itu untuk kegiatan yang positif, untuk memudahkan, baik. Tetapi kalau itu artinya untuk menghabiskan kepuasan kita, keinginan daging kita, nah itu salah. Yang akhirnya membuat kita akhirnya terjebak, ya, terjerumus jatuh ke dalam misalkan hutang piutang, akhirnya kemudian habis uangnya dan akhirnya kita kesulitan dalam hal ekonomi. Nah, itu artinya menyusahkan diri sendiri, ya. Banyak definisi mengenai modernisasi. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengungkapkan bahwa modernisasi sebagai sebuah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini, ya. Jadi ini tuntutan memang kita untuk hidup di masa yang sekarang, beda dengan dulu, ya, orang semuanya menggunakan kendaraan umum, ya, mau bekerja. Jadi sama waktu yang ditempuh sama. Kalau sekarang ada yang lebih cepat karena
menggunakan kendaraan pribadi. Seperti itu. Ya. Kemudian menurut J.W. Stroll mengungkapkan modernisasi merupakan penerapan pengetahuan ilmiah pada sebuah kegiatan bidang kehidupan dan aspek kemasyarakatan. Aspek yang paling menonjol proses modernisasi adalah perubahan iptek yang tinggi. Jelas perubahan ini dari zaman dulu ke sekarang itu terlihat beda sekali. Ya, dulu orang belajar tanpa handphone bisa. Sekarang kalau belajar harus menggunakan minimal handphone sebagai media pembelajaran. Ya. Kemudian ini menurut beberapa pakar ya. Kemudian menurut William mengungkapkan modernisasi adalah transformasi total kehidupan bersama dalam bidang teknologi dan organisasi sosial dari yang tradisional ke arah pola-pola ekonomis yang politis yang dilalui oleh negara-negara barat yang telah stabil. Jadi menurut William ini dari sesuatu yang mungkin bersifat tradisional sekarang ke arah-arah yang teknologi ke modern ya. Nah itu jadi teknologi yang sudah cukup pesat yang sekarang kita bisa rasakan. Kemudian menurut Penjaraningrat mengungkapkan bahwa modernisasi adalah usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan keadaan dunia sekarang. Ya, ini mungkin saya lebih bisa menerima menurut pendapat Penjaraningrat ini karena ini mengungkapkan bahwa modernisasi adalah usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan keadaan dunia sekarang. Jadi mungkin hanya kita bisa mengikuti, namun kita harus perhatikan dampak-dampak negatif tadi ya. Kemudian menurut Suarjono Sukanto mengatakan bahwa modernisasi adalah suatu bentuk dari perubahan sosial yang biasanya terarah dan didasarkan pada suatu perencanaan. Ya, dari beberapa pendapat ini kita kembali lagi kepada kehidupan keluarga kita masing-masing. Sekarang keluarga-keluarga Kristen apakah mengikuti dan atau lebih cenderung memaksakan, karena kalau mengikuti gaya hidup modern kemarin ada beberapa contoh ya yang sudah kita pelajari, itu mereka memiliki handphone, motor, iPad, laptop, mobil ya. Dari beberapa contoh yang sudah saya paparkan ini kan contoh beberapa barang mewah ya. Jadi sebetulnya ini tidak menjadi patokan sebagai keluarga Kristen harus bisa mengikuti ya. Karena kalau kita ngikutin berarti itu sesuai, kita ngikutin keinginan bukan kebutuhan. Kalau menjadi kebutuhan mungkin cukup dengan handphone karena kebutuhan untuk pembelajaran. Kalau memang minimal motor mungkin untuk transportasi. Kalau belum sanggup untuk iPad, kemudian mobil, ya tidak usah dipaksakan. Artinya kita tidak harus mengikuti gaya hidup modern, ya. Tapi kalau Tuhan kasih berkat, punya silakan, ya. Oke, kita lanjut. Sedangkan dalam sumber lain dikatakan bahwa gaya hidup modern seperti yang disebutkan sebelumnya membentuk manusia untuk memiliki kecenderungan bersikap konsumerisme. Ya, jadi kalau sifatnya itu konsumtif banget, itu harus kita perhatikan ya. Apakah itu membawa kita kepada hal yang positif atau yang negatif. Kalau yang masih sesuai dengan kebutuhan kita itu masih wajar. Ya, kalau sudah melebihi berarti itu sudah menjadi gaya hidup modern yang sifatnya konsumtif atau konsumerisme, ya, materialisme, hedonisme. Bisa dilihat sini. Apa sih itu konsumerisme? Konsumerisme adalah gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan atau kesenangan sehingga membentuk
seseorang untuk bersikap tidak hemat. Jadi dia menganggap bahwa tadi yang saya paparkan contoh-contoh barang mewah itu adalah ukuran untuk bahagia. Sementara untuk kita sebagai keluarga Kristen, ukuran bahagia itu tidak diukur dari kita memiliki barang-barang mewah, tetapi kita memiliki Kristus yang senantiasa hidup di dalam kehidupan keluarga kita. Kemudian yang B, materialisme adalah pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di dalam alam kebendaan semata-mata dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam indera. Berarti materialisme itu tadi dikatakan pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di alam kebendaan. Jadi segala sesuatunya itu kan tidak dapat diukur oleh uang. Jadi namun kalau orang yang sifatnya lebih ke materialisme ini menganggap bahwa uang ya itu sebagai suatu ukuran untuk dia bahagia. Jadi bahagia itu tidak bisa diukur juga seberapa banyak kita punya uang ya, tetapi bahagia itu seberapa banyak kehidupan kita bersama Yesus. Kita sudah laluin bahwa hidup bersama Yesus itu tidak selamanya seperti jalan tol mulus, bahwasanya hidup itu harus mengalami beberapa ujian. Ya, kalau kita sekolah aja untuk naik kelas harus ada ujian, apalagi hidup dalam kehidupan keluarga Kristen ya, untuk naik satu level kita di hadapan Tuhan berarti harus mengalami ujian, proses ya. Kemudian yang C, hedonisme, ini yang bahaya sekali. Sering dengar ya kaum hedonisme. Wah, ini agak serem. Karena ini adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi merupakan tujuan utama dalam kehidupan di dunia ini. Orang kalau sudah gaya hidupnya hedonisme, ini bisa memberhalakan segala cara, bisa dihalalkan, segala cara jadi berhala dalam dirinya. Ya, ingat bahwa firman Tuhan katakan apapun yang kalau cintamu terhadap dunia ini lebih daripada Tuhan Allah, itu kau menjadikan permusuhan dengan Allah. Jadi jadikan berhala. Uang ya, kita butuh uang, kita tidak munafik, kita butuh uang, tapi kita bukan hamba uang, ya, kita bukan hamba uang, ya, kita adalah hamba Tuhan yang kita terus berusaha, bekerja untuk memenuhi kehidupan di era modernisasi ini, namun tidak menjadikan patokan bahwa itu menjadi ukuran utama kita untuk bahagia dan kesenangan kita. Ya, oke, sampai di sini dulu anak-anak. Penjelasannya nanti minggu depan kita bisa lanjutkan. Kalian bisa melihat di sini ada kegiatan 2, ya, itu diskusi kelompok. Kalian bisa berdiskusikan ini dengan teman se-PKL-nya yang sama-sama seiman, supaya nanti ini bisa terisi, bisa dijawab, dan kalian bisa kirim ke Google Classroom. Ya, di sini ada pertanyaan, apa jawaban atau pendapatmu tentang pertanyaan-pertanyaan di bawah ini? Yang A, apakah kamu termasuk orang yang memiliki gaya hidup modern? Jelaskan. Apakah keluargamu termasuk keluarga yang memiliki gaya hidup modern? Jelaskan. Ya, kemudian yang C, bentuk gaya hidup modern seperti apa yang ada dalam dirimu? Jelaskan. Ya. Kemudian yang D, bentuk gaya hidup modern seperti apa yang ada dalam keluargamu? Jelaskan. Sampai di sini dulu, nanti ini bisa kalian isi yang A, B, C, D, kemudian bisa dikirimkan ke Google Classroom. Jika ada pertanyaan, kalian bisa juga
mencantumkan atau menuliskan itu di Google Classroom pertanyaan yang ingin kalian tanyakan jika kalian belum paham. Saya akan menjawabnya jika kalian ada yang ingin kalian tanyakan. Sampai di sini pertemuan kita untuk kelas 11 yang sedang PKL, dan kita akan tutup di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang sembah dan nama Tuhan Yesus, saya mengucap syukur Tuhan untuk penjelasan secara virtual untuk anak-anak yang sedang PKL. Kami percaya Tuhan, dimanapun mereka berada, Engkau Allah yang senantiasa memberkati, curahkan hikmat marifat, bahkan sanggupkan mereka untuk membagi waktu mereka antara praktek kerja lapangan dan tugas tanggung jawab mereka sebagai seorang pelajar di sekolah. Terima kasih Tuhan buat pertemuan singkat ini. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberkati setiap kami, ampuni setiap salah dosa yang hamba-Mu sampaikan dalam penjelasan secara virtual ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.